Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Voice One Podcast bersama saya Rini Agustina dan dua rekan saya Gali Zahran Aufar, Natasha Azahra Alexandra. Yang 20 menit sampai 30 menit ke depan kita akan ngobrol bareng nih dengan narasumber kita ya. Nah teman-teman, sekarang ini kan sedang ramai sekali ya, kita akan membahas tentang self-esteem atau konsep diri yang berkaitan dengan self-esteem. Oke, langsung saja mungkin kita akan mengundang narasumber kita, yaitu beliau adalah Mbak Nidia Deisar, seorang HRD di PT ISS dan telah mengambil pendidikan S2 di jurusan psikologi dan saat ini juga aktif menjadi mentor di beberapa kegiatan sosial. Halo Mbak Ninit. Halo Kak. Halo Rini, halo Gali. Satu lagi siapa namanya? Zahra. Tasya. Oke, halo Tasya. Selamat malam. Oke, Mbak Ninit, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya ya untuk menghadiri podcast kita di tengah-tengah kesibukan Mbak Ninit yang tadi katanya sedang ada acara keluarga ya. Mohon maaf banget nih Mbak Ninit, kita jadi nggak apa-apa demi adik-adik tercinta, adik-adik. Sepantar lah ya. Sepantar ya. Ya, jadi kita ini kan mau membahas tentang konsep diri ya yang berkaitan dengan self-esteem. Nah, tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih dari narasumber kita Mbak Ninit. Silakan Mbak Ninit. Oke, thank you Rini, Gali, dan Tasya. Halo teman-teman semua, perkenalkan ya, nama aku adalah Nidia Deisar, biasa dipanggil Ninit. Mungkin sekilas info aja tentang aku, bahwa aku itu dari lulusan sarjana psikologi di Universitas Kristen Maranatha, kemudian melanjutkan studi menjadi psychologist, khususnya di Psychologist Industrial and Organization di Universitas Indonesia gitu. Dan mungkin kurang lebih selama 15 tahun ini banyak berkecimpung di dunia human resources ya, memang ya gitu, sesuai dengan jalurnya gitu ya. Dan terakhir waktu itu banyak juga bekerja banyak mengenai organization development gitu ya di beberapa industri, farmasi, kemarin kontraktor pertambangan batu bara, dan sekarang ini memegang posisi untuk di people and culture gitu ya. People and culture mungkin di luar sana terkenal human resources di salah satu multinational company di ISS Indonesia gitu. Dan tentunya punya ketertarikan yang sangat kuat ya gitu. Kalau tadi Mbak Rini cerita terkait dengan development people gitu ya, kemudian bagaimana juga berperan aktif dalam membangun manusia-manusia Indonesia sekarang gitu ya. Saya juga terlibat dalam mentor, mungkin kemarin mengikuti komunitas perempuan gitu di WiWow. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling sharing nih ya tentang apa yang teman-teman mau diskusikan nih di malam hari ini gitu. Mungkin gitu aja deh teman-teman. Panjang sekali ya. Adalah kan kita narasumber kita malam ini. Masya Allah, keren banget sih. Oke, mungkin langsung aja nih Mbak Ninit ke pertanyaan pertama. Menurut Mbak Ninit, apa sih arti dari konsep diri? Oke. Sebenarnya konsep diri itu bisa jadi self concept atau self esteem itu ya. Jadi itu adalah favorable, kalau kita misalnya ambil dari suatu teori, itu adalah favorable sama unfavorable attitude toward of self gitu ya. Itu diambil dari Morris Rosenberg tentang self esteem, di mana artinya adalah suatu keadaan yang sangat kita sukai atau tidak kita sukai, di mana kita memilih untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi rata-rata self esteem dan self concept ini seringkali terlihat sama ya, intinya mengenai bagaimana kita mengeluarkan ide kita, value kita gitu, nilai-nilai kita untuk kita bisa bertingkah laku dimanapun kita berada, baik dalam lingkungan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin yang mengenai self concept atau self esteem itu sendiri. Oke, mungkin ini pertanyaan lagi. Kalau keterkaitannya antara konsep diri dengan persepsi itu apa ya Mbak Ninit? Oke, mungkin kalau teman-teman nih saat ini ketika belajar psikologi, itu kita belajar di psikologi umum ya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi persepsi itu adalah sesuatu hal di mana kita memaknai gitu ya, kan ada yang namanya stimulus dan respons gitu ya. Jadi memaknai semuanya dengan panca indera kita, dilihat, dirasa, didengar gitu ya, atau bahkan kalau misalnya panca indera berarti ada kecap gitu ya, ada pengecapan dan lain sebagainya. Kenapa itu sangat berpengaruh? Karena
kadang-kadang self esteem itu juga mengenai memaknakan apa yang kemudian kita anggap itu benar, kita anggap itu kita suka, atau kita anggap itu tidak suka gitu ya. Whether self esteem yang kita bangun untuk diri sendiri atau bahkan orang lain yang melihat kita gitu ya, yang kemudian mempengaruhi self esteem kita gitu ya, sehingga persepsi ini menjadi sesuatu hal yang basic sangat berpengaruh gitu ya, bagaimana kita membangun self esteem untuk diri kita sendiri gitu. Jadi dari ini Apa peran penting dari self awareness dalam coping problem dan menjaga kesehatan mental? Oke. Kalau self awareness kira-kira Tasya gitu ya, kalau aku tanya tentang self awareness, Tasya sendiri tahu nggak apa hal yang kuat dari Tasya? Atau yang kamu merasa bahwa wah aku strength banget nih di sini. Ini dia kan jago banget animasi ya. Bikin cerita-cerita. Kreatif lah orangnya. Iya. Animasinya bagus ya. Bagus. Iya. Sudah ada YouTube-nya Mbak Nit Wah. ya. Iya. Keren. Punya akun YouTube juga ya, pasti Iya. ya akun YouTube ya. Iya. Berapa sekarang subscriber-nya? 3.000. Wow, 3.000 loh. Berarti ternyata Tasya itu punya kreativitas yang tinggi ya Tasya ya gitu. Walaupun tadi ketika aku tanya sebenarnya Tasya malah mendapatkan idenya dari Rini gitu ya, Rini sama Gali gitu ya. Self awareness itu adalah salah satu cara di mana kita bisa memahami diri kita sendiri, di mana kita tahu persis apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan gitu ya. Kita juga manusia biasa ya, kita belum jadi Nabi Muhammad ya. Jadi pasti kita sebagai manusia itu punya. Bener ya, kalau Nabi Muhammad kan udah sempurna gitu ya kasarnya gitu. Tapi kita itu nggak apa-apa punya sesuatu hal yang memang perlu diimprove gitu ya. Itu adalah bagian dari kita memahami diri kita sendiri. Dan betul banget yang tadi aku lihat dalam diskusi ini, Rini dan Gali itu karena tahu banget Tasya gitu ya. Sehingga kadang-kadang self awareness itu bisa didapatkan dari orang lain yang melihat kita gitu ya. Itu balik lagi kan sama persepsi gitu kan. Gitu. Jadi kalau dibilang apa sih hubungannya gitu ya, dengan kita mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, maka itu akan membentuk sesuatu untuk kita tahu apa yang mesti kita lakukan gitu ya, apa yang mau aku perkuat gitu ya, tapi apa yang aku mau minimalisir nih dari hal-hal yang mungkin masih belum kuat tersebut gitu ya. Tapi again kalau aku pribadi gitu ya selalu merasa bahwa jangan hanya fokus dengan hal yang menjadi kelemahan kita gitu ya. Malah kita harus strengthen our strength gitu ya. Karena pasti nggak akan ada kelemahan yang bisa ditutup gitu ya. Tapi kita bisa meminimalisir hal tersebut. Dengan apa? Dengan menguatkan kekuatan kita gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Iya. Jadi pede aja gitu ya Mbak Nit ya. Itu just believe in yourself lah gitu. Makanya kalau teman-teman suka dengar gitu ya, kenapa sih kita harus compare ourselves to everybody gitu ya? Because sebenarnya kita tuh nggak harus membandingkan diri kita sama orang lain, tapi justru kita membandingkan dengan best version of ourselves. Misalnya kalau kayak Ece Rini ini ya luar biasa gitu ya, kalau saya kebetulan kenal gitu ya, mungkin best versionnya dia nggak perlu compare diri dia dengan aku misalnya sama kita anak psikologi gitu ya, tapi yang penting dia dari dulu sampai sekarang ternyata ada hal yang semakin bertumbuh, semakin berkembang gitu. Aku rasa juga Gali sama Tasya juga seperti itu ya, jadi sering-seringlah merefleksi diri gitu. Hari ini apa ya yang udah baik, hari ini apa yang ternyata masih perlu diimprove, itu yang perlu dilakukan setiap harinya gitu. Aku mau nanya, ya kan kayak tadi kan membahas tentang self awareness segala macam gitu ya. Gimana sih supaya kita nggak bangun yang lingkungan suportif gitu. Kadang-kadang kita juga ada juga tuh minder gitu, Ya, kita nggak yakin dengan apa yang punya kelebihan dalam diri kita gitu ya. Sedangkan kita pengen berkembang juga, kita pengen maju, ada aja pokoknya hambatannya aja gitu. Itu gimana ya cara kita di lingkungan yang suportif buat kita gitu. Bahkan kita sendiri bisa jadi berdampak positif buat yang teman-teman gitu. Ya kalau anak zaman sekarang mah ini ya toxic relationship gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, nah tadi bener banget tuh kalau kata Mas Gali gitu ya. Kadang-kadang memang challenge-nya gimana sih membangun lingkungan yang suportif. Kebetulan aku juga mungkin sharing ya teman-teman ya. Mungkin sangat berasa banget ketika teman-teman waktu pandemi kemarin gitu ya. Pandemi kemarin itu betul-betul
Rasa banget ya gitu Rasa ya. banget. Iya, Kita terasa ada di banget. rumah gitu kan, terus udah gitu padahal biasanya mungkin ketemu orang gitu ya, nggak ketemu orang aja bisa membangun ternyata lingkungan yang tidak suportif gitu ya. Caranya yang paling pertama menurut aku dulu waktu aku kebetulan pandemik gitu ya, kebetulan aku juga punya apa sih semacam ya kita membentuk apa ya semacam komunitas lah bersama dengan anak-anak psikologi lainnya di Maranatha kita sebut Purple Sociatrix waktu itu kita bikin namanya teman ngobrol gitu ya teman ngobrol sebetulnya arahnya bukan konseling ya kalau konseling itu terlalu berat karena kalau konseling itu pasti ada tahapannya jadi ketika teman ngobrol itu dibuka kita para psikologisnya itu membuka hotline lah untuk mereka boleh bercerita gitu ya dan ternyata dalam hal itu yang menjadi lag itu adalah ternyata support system gitu ya. Kenapa sih support system tadi kalau kata Mas Gali gitu ya support system itu kenapa diperluin sih gitu karena support system itu ibaratnya kayak bawang gitu ya kalau teman-teman tahu bawang itu kan ada lapisan terdekat anggaplah kita itu inti bawangnya gitu ya kita tuh inti di dalamnya lapisan terdekat itu kan pasti adalah support system kita biasanya siapa kalau Mas Gali support system terkuatnya apa Mas Gali? Iya. Saat ini mungkin ya, saat ini mungkin Sabar ya. ya Cek, jangan nafsu gitu ngomongnya. Iya. Sebelum saya yang di depan, saya di depan teman saya dulu. Sebenarnya dia itu. Bisa aja Siapa Gali soalnya pacar gitu ya? keluarga sih. Nah, keluarga, bener banget. Jadi, yang membuat kita bisa bertahan, karena kita nggak bisa milih ya teman-teman ya. Memilih untuk lingkungan saya yang ini enak, lingkungan ini nggak enak, nggak bisa memilih. Semuanya harus justru kita yang boleh memilih gitu ya. Misalkan lagi, kita yang bisa bertahan dalam situasi tersebut. Kadang-kadang lingkungan nggak bisa kita pilih, tapi kita yang bisa memilih tindakan apa yang mau kita lakukan dalam lingkungan seperti itu. Makanya yang faktor pertama kali yang penting itu adalah keluarga. Dan ternyata kenyataannya kemarin kita juga udah sempat membuat sedikit riset atau apa namanya dari hasil kita ngobrol-ngobrol itu almost like 80% gitu ya orang yang ngobrol sama kita ternyata yang membuat mereka kemudian lebih stres gitu ya atau mereka kemudian menjadi lebih mudah rasanya depresi gitu ya itu karena ternyata tidak ada bonding yang cukup ya itu salah satunya keluarga gitu ya entah sama orang tua, entah sama kakak, adik gitu ya atau siapapun yang itu sangat dekat dengan mereka gitu ya. Jadi satu itu yaitu memiliki support system, yang kedua adalah tentunya kita membangun social group gitu ya, support group lah gitu ya. Jadi penting nih teman-teman, kita juga nggak bohong ya gitu. Keluarga itu kan adalah lapisan terdekat gitu ya, tapi tentu saja lapisan yang luar lagi adalah yaitu support group. Kalau teman-teman suka lihat gitu ya, kalau di film-film, kalau orang yang misalnya narkoba, kemudian dia mau rehabilitasi, biasanya mereka itu ada dibikinkan dalam satu grup support tertentu. Kenapa? Karena grup di dalam tersebut tuh punya kesamaan nasib, kesamaan persepsi. Kalau mereka misalnya bingung, mereka tahu go to personnya kemana. Kadang-kadang mungkin kita takut ya ngobrol sama orang tua gitu, takut bikin mereka khawatir gitu ya, atau takut apa. Tapi kalau teman-teman udah punya siapa sih go to personnya yang memang bisa diajak diskusi, atau bahkan ketika teman-teman ngerasa aduh kenapa sih kok gue kayaknya nggak adil banget nih dunia ini gitu ya, kasarnya gitu ya, mereka ada untuk menjadi teman pendengar kita, tapi juga tidak memberikan ibaratnya kayak oh iya gue tahu itu nyebelin banget sih emang and the blah gitu, dan pada akhirnya kalian akan justru terjebak dengan pikiran tersebut. Tapi aku mau ingetin bahwa sebenarnya it's okay for being not okay ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa kalau misalnya gue ngerasa nggak oke, gue tuh kayaknya salah deh gitu, kayaknya gue beda sama yang lain. Nah, be careful, karena kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang yang salah ketika kita dalam keadaan yang nggak baik-baik aja gitu ya, justru itu yang membuat tadi perasaan jadi lebih, self esteem kita jadi terguncang. Misalnya kita ngerasa bahwa misalnya kayak teman-teman ujian UTS itu kan menurut aku adalah suatu hal yang cukup pressure gitu ya. Terus mungkin ada UTS juga sambil kerja, juga ada kegiatan yang lain gitu ya. Lo kemudian ketemu nih sama lingkungan yang mungkin ketika kalian cerita malah bilang, ngapain sih lo kayak gitu, udah lo mendingan udahan aja, nggak usah and the blah gitu ya. Kan akhirnya padahal tadinya kalian secara konsep diri atau misalnya self esteem ngerasa bahwa gue tuh kuliah tuh buat
mendalami sesuatu tadi ya, karena gue ngerasa kurang di sini maka gue mendalami hal ini gitu, sehingga itu akan mempengaruhi gitu ya, kayak oh iya ya ngapain ya gue kuliah ya gitu, emang bener ya, oh yaudah kalau gitu gue cuek aja deh gitu ya, akhirnya hal itu akan berpengaruh juga gitu. Jadi nggak apa-apa kok teman-teman, it's okay for being not okay. Kalau kalian merasa nggak baik-baik aja gitu ya, admit it aja bahwa oh gue kayaknya lagi butuh waktu nih gitu, kayaknya gue harus pergi sebentar atau gue cukup perlu relaksasi sebentar gitu ya. Jadi kadang-kadang lingkungan yang suportif nggak harus rame-rame Mas Gali gitu ya, mungkin kita ada waktunya untuk kita betul menjadi getting out dulu deh, tergantung apa yang dibutuhin, karena setiap orang kan punya preferensi beda-beda ya. Ada orang yang lebih suka sendiri, energinya itu akan muncul ketika sendiri, ada yang justru energinya muncul kalau bareng orang gitu ya Rin ya. Harus ketemu orang ya biar kita narik energi dari orang. Extrovert, introvert. Tasya introvert ya. Ya. Aku introvert. Gitu ya. Jadi makanya yang pertama adalah tentunya keluarga, itu support system siapapun gitu, mungkin bisa jadi pacar juga atau segala macam. Yang kedua tentunya adalah grup teman-temannya. Jadi dan gak apa-apa kok teman-teman, kan kalian udah pada kuliah gitu ya, along the way circle kalian tuh pasti akan semakin lebih quality ya dibandingkan quantity gitu. Gitu guys. Ketertarikan tadi yang Mbak Ninit bilang tentang support system itu keluarga, ada juga yang bilang pacar gitu. Berarti ada pihak internal sama eksternal ya berarti ya. Cuman mungkin ini yang Mbak Nit, berarti kan itu balik lagi ke respon kita ya. Apapun yang di luar sana, kita tetap harus ngefilter gitu kan ya intinya ya. Harus ngefilter apapun yang memang akan kita pilih-pilih lagi nih. Misalnya ada dua orang ngomongin kita ya, kita bakalan masukin itu ke pikiran kita, atau cuman ya udah masa bodoh lah, dia juga nggak terlalu kenal sama kita. Nah tapi kalau misalnya case-nya kayak gini nih Mbak Nit, itu adalah orang terdekat kita sendiri. Misal nih ya, kita punya sepupu, berarti kan itu keluarga kita sendiri sebenarnya, yang agak toksik misalnya gitu ya. Entah itu mungkin dalam dia bertingkah laku, atau mungkin secara verbal dia ngomong suka nggak ngenakin, yang pada akhirnya jatuh ke ternyata kok mental kita kena nih gitu sama dia gitu, padahal dia sepupu kita sendiri. Gimana tuh Mbak Nit? Kena mental ya, padahal tuh orang ibaratnya orang terdekat gitu ya kasarnya ya. Sebenarnya gini, kita punya yang namanya coping mechanism gitu ya. Coping mechanism itu ada 3 macam biasanya gitu ya. Ini tadi kan kita bilang bahwa Mbak, tapi dia tuh sebenarnya kan keluarga kita gitu ya. Tapi again, keluarga itu kalau berbicara support system itu biasanya keluarga yang paling terdekat gitu ya. Support itu kan adalah sistem di mana mereka yang bisa memberikan dukungan gitu ya. Again, misalnya kita berbicara orang tua, misalnya orang tua itu nggak mungkin lah mau anaknya itu menderita gitu ya kasarnya gitu ya. Walaupun mungkin penyampaiannya berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita yang mungkin belum bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi dalam hal ini pilihlah support system itu betul-betul bukan berarti mereka keluarga jauh, mereka becoming, pokoknya apakah dia mendukung kita atau enggak sih, itu yang namanya support system gitu. Yang kedua, kalau dalam hal ini kita punya cara untuk coping mechanism itu ada 3, yaitu fly, fight, atau kita diem aja gitu ya, ibaratnya terdiam gitu. Fly artinya kita kabur gitu ya, kabur artinya kita ya udahlah itu dia ngomong kayak gitu, gue mendingan menghindar aja deh gitu ya kasarnya gitu ya, nggak usah ketemu dan segala macam. Tapi apakah permasalahannya selesai? Sebetulnya enggak juga gitu ya. Atau untuk sementara kita bisa aja fly away gitu ya, bisa pergi dulu bentar, tapi ketika mungkin kita udah lebih logik, kita udah bisa lebih menerima. Kadang-kadang kan situasi kita tuh juga lagi nggak tepat mungkin ya ketika menyampaikan hal yang kayak tadi itu yang kata Rini sampaikan gitu ya. Atau yang kedua adalah fight. Fight artinya adalah kita bisa sampaikan bahwa sorry maaf, gue nggak nyaman ya dengan lo ngomong kayak gitu, misalnya gitu ya. Kadang-kadang ada masalah culture juga nih yang kadang-kadang kita hadapi gitu ya, mungkin entah dia lebih tua daripada kita karena dia adalah sepupu gitu, sehingga kita merasa bahwa kalau kita sampaikan itu secara asertif gitu ya, itu kayaknya kita yang salah gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kita fight, kita sampaikan bahwa maaf ya saya nggak nyaman dengan
omongan itu kenapa ya kamu seperti itu. Yang ketiga adalah atau kita diem aja, kita nggak memberikan reaksi apapun, just steady gitu ya. Dan artinya ketiga coping mechanism ini sebetulnya bisa dijalankan itu paralel gitu ya kasarnya. Mungkin bisa aja kita mau avoiding dulu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kenapa? Karena problem itu harus diselesaikan gitu. Ada masalah harus kita selesaikan. Kita nggak boleh biarkan itu menggantung gitu ya, tidak terselesaikan. Kadang-kadang kita berpikir betul bisa jadi bom waktu, atau kadang-kadang kita berpikir udahlah itu biarin aja deh gitu, gue nggak usah pikirin. Tapi ternyata ya kita nggak bisa bohong ya, ternyata hal itu tetap menjadi hal yang kita pikirkan gitu. Jadi 3 hal itu yang mungkin teman-teman bisa ibaratnya bisa diaplikasikan gitu ya. Kapan waktunya saya harus fly, kapan waktunya saya harus fight, kapan saya waktunya harus diam aja. Itu tergantung dari masalahnya sebesar apa gitu Rin ya. Kalau buat aku tadi dengan ceritanya Rini, mungkin kalau dari persepsi aku, itu menurut aku itu nggak hal yang matters buat aku gitu. Jadi aku mendingan diam aja gitu ya. Tapi mungkin buat Rini itu penting Mbak buat aku gitu ya. Jadi derajat kepentingannya itu ditentukan masing-masing, dan caranya juga tahu mesti melakukan apa dari ketiga hal tersebut gitu. Apa saja gangguan konsep diri? Gangguan tentang konsep diri, gangguan self esteem gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita gangguan konsep diri itu ada beberapa hal mungkin yang perlu kita waspada ya gitu. Misalnya kita udah mulai jika itu muncul dalam kondisi yang gejala namanya fisiologis gitu ya. Suka ngerasain gak sih kadang-kadang sakit perut gitu ya, GERD gitu ya, dan segala macam gitu ya. Karena konsep diri itu kan tadi ya, kalau dilihat dari journey-nya gitu, ketika konsep diri kita terancam, maka kita akan merasa tadi dipengaruhi oleh stres gitu ya. Stres itu yang tentunya kan ada stres, ada distress gitu ya. Yaitu adalah distress stres yang negatif. Nah, stres yang negatif itu akan kita mulai merasa ada gangguan ketika itu sudah muncul dalam keadaan yang fisiologis gitu ya. Makanya kita sebut biasanya psikosomatis. Suka sering denger ya. Psikosomatis itu adalah gejala psikis di mana muncul dalam keadaan fisiologis. Kadang-kadang entah itu yang paling mudah biasanya itu dari lambung, yaitu misalnya GERD, atau kalau kita sadar nggak sadar tiba-tiba kita nggak bisa tidur gitu ya, misalnya gitu ya, terus makan mulai nggak enak gitu ya. Hati-hati ya teman-teman gitu. Maksudnya kita juga harus aware tuh alert yang muncul ke dalam diri kita. Yang kedua tentunya adalah gangguan self esteem yang mungkin sudah berpengaruh terhadap tadi tuh akhirnya malah mengganggu nilai-nilai kita gitu, yang tadinya kita merasa bahwa oh ya saya sanggup nih kuliah misalnya gitu ya. Betul, ternyata nilai kita jadi bergeser gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman, kan tadi berangkat dari bahwa yang namanya self concept itu adalah sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita believe. Kalau ternyata belief itu kan, keyakinan itu kan bukan berangkat hanya dari kemarin gue tiba-tiba yakin, oh ya gue yakin ya sama Rini gitu ya misalnya. Enggak, kayak itu kan dibangun dari pola asuh kita gitu ya. Kemudian bagaimana persepsi kita, bagaimana nilai-nilai yang kita anut. Mungkin nilai yang dianut oleh Galih, Rini, dan Tasya itu pasti berbeda gitu ya. Sehingga ketika itu udah bergeser dan bergerak, maka kita harus mulai aware gitu ya bahwa kayaknya ada yang salah nih dari gue. Tadi balik lagi ke dalam self awareness lagi. Jadi siklusnya gitu. Lakukan self reflection lagi gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman punya tadi support group atau support system, tanya, mah aku ada yang aneh gak sih kayak gini kata gitu kan. Atau mah justru orang tua kalian yang gitu. Kamu kenapa sih kok belakangan ini kerjanya marah-marah mulu gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau support system kalian itu justru mempertanyakan hal itu, karena kadang-kadang kita nggak sadar gitu bahwa ternyata kita dalam keadaan yang sedang terganggu gitu. Mungkin itu ya Tasya ya. Jadi ketika itu muncul dalam gejala fisiologis, kita harus aware gitu ya. Dan ketika kita kayaknya berubah menjadi, nilai kita bergeser atau kita rasanya berubah menjadi orang lain gitu. Itu yang membuat iya, betul gitu. Which is itu nggak apa-apa juga ya. Jadi tadi aku balik lagi, it is okay gitu. Itu adalah journey kita untuk membuat self esteem kita justru lebih firm gitu ya.
kita punya konsep diri yang lebih pasti, lebih kuat lah gitu, lebih bold gitu kasarnya. Aku tadi sempat tertarik sih yang tadi kakak lagi bahas yang masalah fisiologis itu ya. Kita kalau lagi ada gangguan bisa kenanya ke fisik kita segala macam, karena kita juga nggak sadar juga ya ini penyakit jiwa atau fisik gitu ya kan, karena kayak gitu kan ya. Nah, aku pengen tanya dulu karena gimana sih cara nyembuhnya, apakah yang kita mesti sembuhin jiwanya dulu atau fisiknya dulu? Karena aku kadang suka olahraga juga kak, jadi kalau misalnya aku galau nih atau lagi stres, aku kadang olahraga iya biasanya ke olahraga gitu, tapi baiknya nyembuhin jiwanya dulu biar tenang dulu atau fisiknya dulu gitu. Fisik dulu. Oke. Kalau berbicara, aku tuh kebetulan ini ya, maksudnya apa namanya ya, kalau kita misalnya terutama seringnya lambung ya, banyak banget kan yang bilang bahwa jangan banyak pikiran gitu ya. Soalnya bahasa gini, gimana nggak mikir ya, orang hidup ya kan harus mikir gitu ya. Tapi tadi balik nih teman-teman ya gitu. Tadi when I say it about it's okay for being not okay, itu talking kan about pikiran kita ya sebenarnya gitu. Jadi kita tuh harus menerima bahwa keadaan gue tuh emang lagi gak baik-baik aja. For example kayak misalnya kita lagi ya, aku contohin teman-teman lagi kuliah gitu ya, terus kemudian dengan segala macam pressure gitu, pasti kan itu kita tuh nggak baik-baik aja. Ya emang gue nggak baik-baik aja, tapi bukan berarti gue nggak bisa bikin gue bisa menghadapi ini semua gitu ya. Nggak harus cepet juga. Jadi kalau tadi nanya mana dulu sih, kalau aku pribadi sih melihatnya gitu, dan juga kita berbicara semuanya itu kan it's always begin on our mind gitu ya. Semuanya selalu berangkat dari pikiran kita gitu. Jadi sebaiknya kita tweak lah pikiran itu. Makanya sebenarnya kalau nanti mungkin kalau ada waktu lagi gitu ya, kita berbicara tentang positive psychology sebenarnya gitu ya. Jadi ada satu mazhab yang menurut aku, kalau aku kebetulan kan alirannya humanistik ya, aku selalu percaya bahwa setiap orang itu sebenarnya baik gitu ya, gitu. Setiap orang, kadang-kadang kalau clinical psychologist mereka selalu melihat bahwa setiap orang itu pasti kenapa berperilaku tersebut pasti ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya gitu. Itu juga aku akuin gitu ya, kenapa orang bisa kayak gitu, itu pasti ada hal di masa lalu. Tapi I always believe that everybody itu can solving gitu ya. Everybody itu sebenarnya mereka tujuannya selalu baik gitu ya. Cuman journey-nya, caranya mungkin beda-beda. Sehingga kalau berbicara berangkat dari pikiran gitu ya, maka kita yang harus membuat itu bisa terlihat lebih ada maknanya dan kita bisa memaknai positif. Contohnya misalnya Galih ya, misalnya kayak kita ngerasa kayak kayaknya hidup tuh kok kayaknya susah banget sih gitu ya. Kok kayaknya gue mau kesini tapi ternyata ada hambatan, dimarahin bos gue lah gitu ya misalnya. Atau gue mau bikin ini tapi ternyata gue dilarang gitu. Itu nggak apa-apa kita merasa kayak gitu. Tapi coba take a deep breath dulu, udah gitu relax gitu ya. Untuk kita, biasanya aku suka starting dengan simple grateful aja gitu. Misalnya masih untung ya kayak gue tuh sekarang masih punya hal yang gue kerjain gitu ya. Oke. Mungkin emang nggak mudah, mungkin ada juga yang gue misalnya perlu diimprove gitu ya. Tapi menurut aku untung dia marah sama gue. Kalau misalnya dia nggak marah, gue mungkin lebih nggak menyenangkan lagi kalau gue didiemin gitu ya. Jadi make it itu sesuatu hal yang justru menjadi grateful gitu ya. Tapi kemudian tadi setuju tuh sama Gali gitu ya, carilah cara-cara untuk bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Entah itu olahraga, entah itu menulis. Mungkin kalau Tasya itu sukanya gambar gitu ya gitu. Jadi energi-energi yang seperti itu dialihkan gitu ya. Dan kalau ternyata teman-teman ngerasa bahwa aduh ini udah gue bikin kayak gini, so just seek the professional gitu ya. Jadi kalau emang ngerasa itu sudah sangat memuncak gitu ya, coba carilah profesional. Aku juga baca beberapa gitu orang-orang yang GERD ada tuh di Instagram, namanya Rainbow of My Life, mungkin suka cerita sama Rini juga gitu ya. Dan itu juga bisa berangkat dari makanan loh teman-teman gitu ya. Jadi makanan itu juga bisa membuat kalian itu juga bisa membantu untuk pikiran. Misalnya kayak makanan, olahraga sebenarnya yang pentingnya adalah bukan fisiknya, tapi kalian keluar ketemu matahari gitu ya, dan membuat badan dan aktivitas tubuh itu bergerak gitu, sehingga itu mengeluarkan hormon endorfin yang akhirnya membuat kalian jadi lebih happy kan gitu sih kurang lebih mekanismenya Gali. Jadi bagus tuh, jadi suka ajakin aja ya, kita kapan jadi misalnya Rini sama Tasya olahraga bareng gitu ya. Jadi
lari. Oh, lari. Ih, keren Itu juga banget. emang makanan itu sangat dijaga. Oh. Tapi bener banget sih Mbak Nini, tapi aku sangat setuju ya Gali. Oh. Kebetulan ini dosen kami yang di psikologi, jadi Pak Denny ya, Ada ini. sedang menerapkan pola makan yang sangat dijaga gitu loh Mbak. Wah nanti ini mungkin sangat menarik juga ya kita sampai ke Bapak. Ternyata memang sangat impact banget dengan ke badan kita, ke pikiran kita gitu ya Mbak ya, dengan memilih makanan yang baik dan sehat. Berarti good food, good mood ya. Iya bener, good food, good mood. Iya. Good life, Good life, bener, mind bener. ya. Jadi hashtagnya gitu ya. Thank you banget. Keren, Kak, keren. Iya.